Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Muhammad Iqbal Mutakin dengan NIM 051, Eva Apriani dengan NIM 057, Khalifah Hendar Purwaningsih dengan NIM 074, Ayu Nawangsih dengan NIM 079, dan Alivia Putri Anissa dengan NIM 082. Mari simak pemaparan materi dari kami. Secara garis besar, kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama, teori dan model. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendorong pertumbuhan meningkat, pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki dua opsi, yaitu opsi yang pertama fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Fiskal ekspansif yaitu menaikkan pengeluaran atau mengurangi tarif pajak pendapatan yang disebut dengan kebijakan. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif yaitu mengurangi pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan pajak melalui tarif pajak. Kebijakan fiskal ekspansif bisa mengakibatkan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan kredit yang didorong oleh kenaikan pendapatan. Yang kedua yaitu APBN. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah adanya APBN. APBN memiliki dua komponen besar, yaitu anggaran pengeluaran dan anggaran pendapatan. Anggaran pengeluaran meliputi pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Sedangkan anggaran pendapatan meliputi pajak, retribusi, royalti, laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lain. Dalam penyusunan RAPBN, pemerintah harus lebih dahulu membuat perkiraan-perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan globalisasi tahun ke depannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Dalam perekonomian, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter, yaitu antara lain jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi, sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga produk dan input produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika money supply dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu untuk diberlakukan secara terus-menerus dan tidak mengalami perubahan, atau disebut rule policy. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu atau kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya, disebut direction policy. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dari suatu kebijakan moneter, perlu diketahui dulu bagaimana relasi antara sektor real dan sektor moneter. Secara garis besar, hubungan antara kedua sektor tersebut terjalin lewat dua jalur. Permintaan uang konsumsi misalnya meningkat menyusul pertumbuhan output dan pendapatan di sektor real, dan investasi menurun akibat suku bunga meningkat.
Jika bank sentral bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lewat penurunan suku bunga yang membuat volume investasi meningkat karena investasi lebih murah dan jumlah konsumsi bertambah karena meminjam dari bank untuk membiayai konsumsi lebih murah atau menabung di bank lebih rugi karena penghasilan bunga lebih rendah, maka dikatakan kebijakan moneter efektif untuk menurunkan tingkat bunga, maka suplai atau jumlah uang yang beredar di masyarakat diperbanyak. Yang kedua yaitu teori dan model kebijakan moneter. Dalam menjaga stabilitas peredaran uang, penerapan kebijakan moneter jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jika terlalu banyak akan mengakibatkan inflasi, dan jika terlalu sedikit akan mengurangi permintaan atau konsumsi rumah tangga. Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami 4 hal pokok. Pertama, mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ketiga, sistem moneter yang diterapkan di Indonesia. Yang keempat, hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter di setiap negara sepenuhnya adalah tanggung jawab otoritas moneter atau bank sentral, yakni suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan 4 fungsi utamanya, yaitu mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, memegang kas pemerintah. Kewajiban bank sentral terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berada di luar bank sentral dan yang dimiliki oleh bank-bank umum dan sektor swasta, serta simpanan giro bank-bank umum dan masyarakat pada bank sentral. Kewajiban ini disebut uang primer. Selanjutnya ada 4 instrumen yang dipergunakan oleh bank sentral untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran operasional, yaitu operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral yang diumumkan secara terbuka sebelum dan sesudah transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang kedua, giro wajib minimum, yaitu mengubah ketentuan jumlah dana yang harus disimpan oleh bank di bank sentral. Yang ketiga, fasilitas diskonto, yaitu suku bunga yang dibebankan kepada bank-bank komersial yang meminjam dana dari BS bila cadangannya secara temporer berada di bawah tingkat yang ditentukan. Dan yang keempat yaitu persuasi moral, yaitu himbauan yang dilakukan oleh bank sentral kepada perbankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya himbauan untuk bersikap konservatif dalam menyalurkan pinjaman. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicadangkan oleh pemerintah pada waktu itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri. Tetapi harus ditunjang utang luar negerinya agar dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan ekonomi nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilisasi modal di dalam negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah. Tingginya utang luar negeri dari banyak NSB termasuk yang pernah dialami di Indonesia disebabkan oleh 3 defisit. Yang pertama, defisit transaksi berjalan, yakni ekspor lebih sedikit daripada impor. Yang kedua, defisit investasi atau S-I, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik. Yang ketiga, defisit anggaran fiskal atau GT, fiscal gap. Ekonomi domestik dalam kondisi keseimbangan, yakni saat permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, di mana setiap tabungan domestik neto sama dengan S-I terjamin dalam akumulasi aset luar negeri neto, atau yang bisa dirumuskan dengan X plus F min M. Maka identitas DP ditulis S-I sama dengan X plus F min M atau SP min I plus T min G sama dengan X plus F min M. Arus modal masuk terdiri atas arus utang luar negeri dan investasi. Arus utang luar negeri terbagi menjadi 3. Yang pertama, utang jangka panjang. Yang kedua, utang luar negeri SR, yang artinya lebih dari 1 tahun, dan utang jangka pendek. Yang ketiga, utang luar negeri LR, kurang dari atau hingga 1 tahun. Adapun arus investasi dari luar negeri terbagi menjadi 2. Yang pertama PMA dan yang kedua investasi portofolio. Nah, selain itu, perkembangan utang luar negeri dapat dianalisis melalui pendekatan permintaan dan penawaran utang. Dasar teorinya yaitu derajat keterutangan luar negeri dari sebuah negara ditentukan oleh tingkat optimalisasi dalam penggunaan dana yang ada oleh masyarakat di negara tersebut, dengan kesempatan yang ada untuk meminjam uang dari pasar internasional dan pilihan yang ada cara mengkonsumsi dan menanam modal. Sesuai definisi internasional yang diterapkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, utang luar negeri terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama, utang jangka panjang, yang kedua, utang jangka pendek, yang ketiga, kredit IMF. Pada komponen yang pertama, utang jangka panjang ini terdiri dari 2 jenis utang. Yang pertama, utang jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang otonom, serta utang jangka panjang yang dibuat oleh sektor swasta yang digaransi oleh pemerintah. Yang kedua, utang jangka panjang yang dibuat oleh sektor swasta yang tidak digaransi oleh pemerintah. Komponen yang kedua, utang jangka pendek, yang dipahami sebagai utang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang dibuat oleh sektor swasta. Komponen yang ketiga, kredit IMF, yang dipahami sebagai kredit yang diberikan kepada pemerintah untuk membiayai defisit neraca pembayaran. Berbeda dengan kredit IMF, utang luar negeri publik digunakan untuk membiayai program-program seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, dan proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur,
gedung sekolah, pembangkit listrik, dan irigasi teknis. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia tidak pernah lepas dari ketergantungan pada utang luar negeri, walaupun tidak selalu mengalami krisis utang luar negeri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.